sertifikasi kompetensi kerja. Proses sertifikasi kompetensi kerja dilaksanakan oleh LSP dikenakan biaya. Besaran biaya ditetapkan oleh Menteri dan didasarkan pada pertama ada komponen biaya pelaksanaan uji kompetensi kerja, selanjutnya ada komponen biaya operasional, dan ketiga ada biaya pemberdayaan SDM LSP. Lanjut ke pemantauan dan evaluasi. Di pasal 30L kita mengatur LSP yang telah mendapatkan lisensi dipantau dan dievaluasi terkait pertama tugas, kedua fungsi dan kewajibannya. Pemantauan dan evaluasi meliputi pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang, meliputi antara lain laporan kinerja LSP, yang kedua penyampaian ke dalam sistem informasi jasa konstruksi dan temuan hasil surveillance dan atau pengaduan masyarakat. Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan 2 kali dalam 1 tahun, dan pemantauan dan evaluasi dilaksanakan oleh Menteri, bekerja dalam hal ini melalui LPJK dan Direktorat Kompetensi bekerjasama dengan lembaga independen yang mempunyai tugas melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja konstruksi. Selanjutnya diatur terkait sanksi di pasal 30M, di mana sanksi meliputi peringatan tertulis sampai dengan pencabutan lisensi. Dalam hal ini tentu yang mencabut lisensi adalah BNSP, tapi Menteri melalui LPJK dapat memberikan rekomendasi kepada BNSP untuk pencabutan lisensi. Demikian Pak Iqbal yang sementara yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf sekiranya ada kekurangan dalam penyampaian kami. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Riki dari mewakilin Pak Dedi dari Direktorat Kompetensi Pasar Jumat. Sebelum kita memasukin tanya jawab, kita berikan aplaus dulu untuk Pak Riki. Baik Bapak Ibu sekalian, kita langsung kepada sesi tanya jawab. Ada 40 menit. Mungkin kita berikan dulu ke 3 penanya, Bapak dari Asosiasi Profesi Terakreditasi khususnya dalam persiapan pembentukan LSP. Seperti yang kita ketahui bahwa LSP yang saat ini ada dua LSP, yaitu LSP penyelenggaraan sertifikasi di masa transisi dan LSP yang mengacu kepada regulasi baru yang pada kondisi normal setelah pengakhiran di masa transisi. Baik Bapak Ibu sekalian, 3 penanya atau pertama mohon menyebutkan asosiasi, nama dan asosiasinya, dan mungkin berikutnya bisa menulis pertanyaan di tempat chat yang sudah disediakan sehingga bisa kita gilir untuk biar diskusinya bisa tertib dan lancar. Terima kasih, silakan. Mau bertanya Pak, dari hati Pak. Dari mana Pak? Dari hati Pak, Himpunan Ahli Teknik Tanah Pak. Dek, tolong Dek. Dek. Himawan dari hati Pak. Dari hati ya? Ya betul Pak. Dengan Pak siapa Pak? Agus Himawan Pak, Himawan Pak. Pak Agus? Ya betul Pak. Ya Pak Agus. Silakan pertanyaannya Pak. Singkat saja Pak, untuk memastikan lembaga independen tadi yang ditunjuk itu kan apa namanya Pak? Tetap akan dilakukan oleh BNSP Pak ya, lembaga independen yang akan mengeluarkan rekomendasi lisensi tadi Pak. Mohon diulangin Pak. Mohon memastikan lagi Pak mengenai lembaga independen yang akan mengeluarkan rekomendasi lisensi setelah LSP terakreditasi mendaftar atau mencatatkan ke kementerian Pak. Lembaga independen tersebut BNSP Pak ya. Ya, oke. Itu aja Pak pertanyaannya? Itu aja dulu Pak. Oke. Baik, yang lainnya? Izin bertanya Pak, dengan Iman Tekindo Pak.
Enggak. Dengan Iman Purwanto, Astekindo, Pak. Pak Iman, silakan. Ya, terima kasih Pak Iqbal. Oke, baik. Selamat sore Pak Riki. Saya ingin sedikit mengkonfirmasi terkait dengan pembatasan ini Pak, layanan dari LSP Pak. Kalau kita lihat tadi kan LSP yang dibentuk oleh Asosiasi Profesi Terakreditasi itu hanya boleh 5 subkelas Pak ya. Ya ini kenapa kok tidak tidak disinkronkan dengan akreditasi? Kalau kita lihat akreditasi asosiasi profesi itu kan dilihat per klasifikasi. Sifat dari asosiasi profesi itu kan ada yang sifatnya umum dan juga sifat khusus. Di mana umum artinya dia melingkupi satu klasifikasi, sedangkan untuk asosiasi yang khusus dia hanya pada satu subklasifikasi. Tapi kenapa dalam hal pembentukan LSP kok diperlakukan sama? Sementara kalau asosiasi umum tentu kan kita melayani anggota kita dalam pada seluruh klasifikasi. Kemudian ketika kami hanya boleh membentuk klasifikasi, ini kan juga akan menjadi kendala bagi kami gitu. Ya harapan kami sih mudah-mudahan kalau boleh umum ini ya satu klasifikasi semua, karena sesuai dengan layanan dari asosiasi tersebut. Mungkin itu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ataknas. Sebentar Pak Iman, tolong dirangkum poinnya pertanyaannya apa? Itu Pak tadi terkait dengan pembatasan Pak. Dasar dan pembatasan ya. Oke. Dari Ataknas, baik Pak. Silakan satu lagi pertanyaan sebelum dijawab. Silakan Pak Takdir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan kami terkait dengan Astekindo tadi. Sekarang kan kita ketahui bahwa asosiasi itu sudah ada yang belum terakreditasi, sudah ada yang memiliki LSP Pak. Nah bahkan sudah keluar sertifikatnya. Nah, apakah nanti yang direkomendasi dari Kementerian PU ini, apakah sama bentuknya dengan kode, dengan nomor yang digunakan nanti di dalam proses pelelangan, Pak? Itu saja, singkat, Pak. Nah, karena kelihatannya skema yang ada di BNSP dengan pengajuan yang ada di LPJK itu, kelihatannya kami melihat nggak ada kesinkronan, Pak. Apa mungkin lagi sementara diatur? Nah, supaya kelihatan bahwa yang direkomendasi antara asosiasi antara akreditasi harus menggunakan kualifikasi yang begini, kodenya ini. Nah, apakah nanti BNSP mengikuti rekomendasi yang telah ditentukan oleh Kementerian PU? Saya rasa itu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Tadir. Baik, terima kasih. Ada 3 pertanyaan. Untuk selanjutnya mohon Bapak-Bapak sekalian untuk menuliskan pertanyaan di tempat yang sudah tersedia, yaitu di dalam forum chat ya, supaya lebih jelas pertanyaannya. Karena mohon maaf ini kadang-kadang ada gangguan audio speakernya yang sering benturan sehingga tidak terlalu jelas kadang-kadang kita tangkap pertanyaannya. Oke, Pak Riki atau yang lainnya ada 3 pertanyaan. Yang pertama dari Pak Agus Hati, lembaga independen yang dimaksud apakah BNSP? Kemudian ada pertanyaan juga dari Pak Iman dari Astekindo ya. Kenapa ada batasan tentang skema sertifikasi? Ini hampir sama juga pertanyaan Pak Takdir, apakah BNSP itu dalam skema sertifikasi ini yang saya tangkap ya, menyesuaikan dengan yang ada di PUPR.